Di balik jubah yang gelap, memiliki rambut putih yang panjang dengan konde di tengahnya, wajahnya penuh dengan keriput, bibir dan matanya hitam dan tongkat selalu ada di tangannya, serta tawanya yang unik. Yaitu, sosok mak lampir yang pernah muncul dan diangkat ke layar lebar televisi Indonesia. Seram adalah kata yang tepat untuk menggambarkannya. Namun, sebenarnya mak lampir merupakan putri kerajaan yang cantik. Tuan putri yang berubah menjadi mak lampir, dimulai dengan rasa sakit hati. Karena, hubungannya dengan seorang panglima yang ia sukai tetapi tidak direstui. Cerita mak lampir cukup terkenal di beberapa wilayah di tanah Sumatera, sebut saja di Kabupaten Agam, Bukit Tinggi, kaki Gunung Merapi. Legenda mak lampir juga kerap dikaitkan dengan cerita legenda 7 manusia harimau yang juga berasal dari Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu, dan Lampung. Yang ceritanya kemudian diadaptasi menjadi bagian dari budaya Jawa. Untuk asal-usul mak lampir, diceritakan bahwa, konon ceritanya, mak lampir merupakan seorang putri yang cantik bernama Siti Lampir Maimunah. Seorang putri yang sangat pemalu dari kerajaan kuno, yakni Champa, Ciemtan. Sebuah kerajaan yang pernah menguasai daerah yang sekarang termasuk Vietnam Tengah dan Selatan. Dan diperkirakan ada pada abad ke-7 hingga tahun 1832. Di suatu hari, saat Siti Lampir yang sedang berjalan di luar istana, bertemu dengan seorang pria pengembara, yang kebetulan juga seorang bangsawan. Sang pengembara itu dikenal dengan panggilan Panglima Datuk Kumbang, yang merupakan seorang bangsawan yang bergelar Datuk, dan merupakan panglima dari alam kegelapan atau siluman. Panglima Kumbang, diceritakan dapat merubah wujudnya menjadi seekor macan kumbang atau harimau. Saat itulah Siti Lampir jatuh cinta pada pandangan pertamanya kepada Panglima Kumbang. Dan juga sebaliknya, Panglima Kumbang pun jatuh hati kepada Siti Lampir. Dan saat itu juga keduanya secara diam-diam saling mencintai. Namun, rasa cinta antara keduanya tidak pernah tersampaikan dan hanya terpendam dalam hati. Suatu ketika, Siti Lampir menceritakan kepada ayah dan ibunya bahwa dia menyukai seorang pria pengembara Panglima Datuk Kumbang. Mendengar hal itu, kedua orang tuanya pun menolak dan melarang serta tak merestui bila Siti Lampir berhubungan dengan Datuk Kumbang. Dan menjelaskan bahwa, karena pihak kerajaan mengetahui sang Panglima Datuk berasal dari kaum siluman, begitupun sebaliknya Siti Lampir dari kaum manusia. Penolakan dari kedua orang tuanya itu, Siti Lampir pun merasa sakit hati dan bersedih sejadi-jadinya. Siti Lampir yang tidak terima dengan hal itu, kemudian memutuskan untuk pergi dan meninggalkan istana dengan rasa yang hancur bercampur marah. Dalam kepergiannya, tanpa disadari Siti Lampir sampai di Gunung Merapi. Lalu, memutuskan untuk menyendiri dan bertapa di gunung tersebut untuk mendapatkan petunjuk, agar bisa bertemu dengan Panglima Kumbang, dan dipersatukan kembali cinta mereka. Ketika hendak bertapa, Siti Lampir bertemu dengan seorang nenek, yang bernama Nenek Serintil. Yang dikatakan cukup sakti mandraguna, dari aliran hitam anggrek jingga. Nenek Serintil, dikisahkan merupakan seorang pertapa berasal dari Pulau Jawa, yang memuja Batara Kala, sosok dewa yang dilambangkan sebagai raksasa yang berwajah menyeramkan. Singkat cerita, Nenek Serintil menjadi guru spiritual bagi Siti Lampir. Hari demi hari Nenek Serintil mengajarkan berbagai kesaktian ilmu gaib dan ilmu hitam, serta mampu berinteraksi dengan makhluk halus. Sehingga membuat Siti Lampir menjadi sakti setara dengan gurunya itu. Setelah bertahun-tahun lamanya, Siti Lampir akhirnya bertemu kembali dengan Panglima Kumbang. Tetapi, dalam situasi yang berbeda, yaitu di medan pertempuran. Tidak ingin melewatkan momen begitu saja, akhirnya, keduanya saling mengungkapkan perasaan bahwa mereka saling suka. Momen itu tak berlangsung lama, dalam pertempuran yang berlangsung, Panglima Kumbang terluka cukup parah dan akhirnya gugur dan tewas. Mendengar hal itu, Siti Lampir seketika merasakan sakit hati untuk yang kedua kalinya.
Karena rasa cinta Siti Lampir yang begitu dalam, dia membawa jasad Panglima Kumbang ke kaki Gunung Merapi dan berupaya menghidupkannya kembali dengan bantuan Nenek Serintil. Kemudian, Nenek Serintil mengatakan bahwa Panglima Kumbang dapat engkau hidupkan kembali. Tapi dengan satu syarat atau tumbal. Tanpa basa-basi Siti Lampir menyela dan berkata, "Cepat Nek, katakan, apa syaratnya?" "Apapun akan kulakukan asalkan Panglima Kumbang dapat kembali hidup." Nenek Serintil menjawab bahwa syarat atau tumbalnya yaitu, dengan konsekuensi Siti Lampir akan kehilangan masa mudanya, kecantikannya, serta menjadi tua seperti nenek-nenek. Siti Lampir terdiam sejenak, dan mengatakan, "Baiklah, demi Panglima Kumbang, saya rela mengorbankan itu semua." Dengan harapan, agar bisa melihat kekasihnya hidup kembali. Dan mencintainya meskipun dengan wujud yang berbeda, serta hidup bersama untuk selamanya. Dengan kesaktian Siti Lampir, dan seiring waktu ritualnya, wajahnya mulai memudar menjadi tua dan berubah total menjadi seorang nenek-nenek yang buruk rupa. Hingga akhirnya, Panglima Kumbang berhasil dihidupkan kembali. Saat itu Siti Lampir merasa sangat bahagia. Namun, kebahagiaannya itu tak bertahan lama. Karena, saat sang Panglima Kumbang bangkit dari kematiannya, ia tak mengenalinya lagi dan justru ketakutan melihatnya. Siti Lampir kemudian mencoba menjelaskan apa yang terjadi dan pengorbanannya itu. Namun, Panglima Kumbang justru tidak percaya, dan mengatakan bahwa, dia hanya nenek-nenek yang mengaku sebagai Siti Lampir dan peneror warga hingga ketakutan selama ini. Kemudian, Panglima Kumbang berlari dan pergi meninggalkannya. Mendengar dan melihat hal itu, Mak Lampir semakin hancur dan sakit hatinya untuk kesekian kalinya. Rasa sakit hati Mak Lampir yang berturut-turut, kini berubah menjadi dendam kepada siapapun, termasuk Panglima Kumbang kekasihnya itu. Wajahnya memancarkan aura kebencian yang menyeramkan. Dan mulai saat itulah, Siti Lampir dijuluki sebagai Mak Lampir. Dan benar terjadi, Mak Lampir sering meneror warga dengan tertawanya yang menyeramkan, serta wajahnya yang menakutkan. Yang kemudian, kisahnya menjadi legenda Jawa hingga saat ini. Hari demi hari tanpa henti, Mak Lampir terus membuat kekacauan. Selain membuat resah warga, Mak Lampir juga sering bertempur dengan bangsa siluman untuk menemukan Panglima Kumbang dan membunuhnya. Hingga suatu hari, berita itu terdengar oleh seorang ulama yang sering disebut dengan nama Kiai Ageng. Dan cerita pun bersambung. Cerita Mak Lampir selanjutnya akan tayang di video berikutnya. Itulah sedikit dari kisah Mak Lampir, yang mengingatkan dan mengajarkan kita bahwa dendam dan kekuatan hitam hanya akan membawa kehancuran pada diri sendiri dan orang lain. Mak Lampir menjadi lambang dari kekuatan yang terperangkap dalam kebencian yang abadi, dan karena rasa sakit hatinya yang berkelanjutan. Semoga pembahasan kisah kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua.